Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini benar-benar kacau ini berita ini ya. Restoran ayam goreng Widuran yang ini cukup legendaris ini di kota Solo. Akhirnya itu memasang pemberitahuan bahwa ayam gorengnya itu adalah merupakan produk non halal. Coba bayangkan baru masang sekarang setelah lebih dari setengah abad berjualan di kotanya mantan Presiden Joko Widodo itu. Ini tepatnya tak 52 tahun karena dia berdiri atau beroperasi itu sejak tahun 1973. Itu pun dia memasang produk halal, pemberitaan produk non halalnya itu setelah diprotes pelanggan. Kalau nggak diprotes pelanggan itu berapa banyak lagi korbannya ini ya. Alasannya kata mereka selama ini pelanggan mereka itu mayoritas non muslim. Saya nggak yakin kalau alasannya non muslim, namanya ayam ini kan produk produk halal ya mestinya begitu, meskipun cara menyembelihnya dan sebagainya jadi persoalan itu. Dan ini Solo bagaimanapun kan kotanya juga kota mayoritas penduduknya Muslim dan mayoritas orang Indonesia itu kan Muslim gitu ya. Kecuali kalau makanannya itu jelas misalnya makanan babi atau anjing dan sebagainya. Di Solo kan ada juga yang sengsu, tongseng asu gitu. Itu ya jelas non Muslim itu khusus pelanggannya non Muslim. Kalau ada Muslim yang langganan apa ini sate RW atau sengsu gitu itu ya Muslim keblangsak aja kan gitu ya. Tapi kalau ayam goreng saya kira ini pasti juga konsumennya adalah mayoritas Muslim. Masalah kuliner non halal ini sangat sensitif bagi warga Solo. Anda tentu masih ingat ya, pada bulan Februari lalu, awal Februari itu, tahun ini, tahun 2025 itu, kota Solo sempat dihebohkan dengan festival kuliner non halal. Itu udah jelas namanya disebutkan kuliner non halal dan dilaksanakan di Paragon Mall itu ya. Tapi pada waktu itu juga masih diprotes oleh Dewan Kota Syariah Solo. Nah, bayangkan kalau sekarang sudah jelas bahwa disebutkan bahwa itu adalah produk halal, tapi ternyata dicampur dengan yang non halal. Yang sudah jelas jualan barang non halal saja masih dipersoalkan, apalagi ini jualan barang yang seharusnya halal dan tapi menggunakan produk yang non halal. Bagaimana nggak ngamuk gitu ya konsumen yang selama ini sering membeli dan mengkonsumsi ayam goreng dari Widuran ini. Apalagi tadi saya sebutkan itu sudah buka sejak tahun 1973. Sebagai seorang Muslim, kalau saya atau kita gitu ya menempatkan diri sebagai konsumen ayam Widuran, terutama Anda yang warga Solo gitu, apalagi nggak usah Anda ngomong Anda Muslim taat, yang Muslim nggak taat saja, pasti kalau tahu bahwa Anda selama bertahun-tahun mengkonsumsinya, mungkin puluhan tahun, karena sudah 52 tahun, apa kira-kira yang Anda rasakan hari-hari ini gitu ya. Saya pasti nggak bisa tidur nyenyak gitu, pasti merasa berdosa, dan bahkan mohon maaf ya, pasti pengen mengeluarkan semuanya dari isi perut kita, tapi kan nggak mungkin kalau itu sudah puluhan tahun. Karena itu, advokat senior yang dikenal juga sebagai ahli hukum pidana dari Kota Solo, Muhammad Taufik, mengaku akan segera mensomasi pemilik ayam goreng Widuran. Saya belum tanya apakah Mas Taufik ini sempat juga mengkonsumsi ayam goreng ini. Ayam goreng di Solo sih banyak pilihannya gitu. Heboh terungkapnya fakta ayam goreng Widuran yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif nomor 71 Kepatihan Kulon Solo bahwa produknya itu jualannya itu non halal itu bermula dari postingan sejumlah konsumen di media sosial. Saya ini baca di Harian Jogja Online ini ya. Teguh Budianto, salah seorang lokal guide, menulis pengalamannya saat singgah di warung ayam goreng Widuran Solo sekitar 4 bulan lalu. Dia menulis di Google Review bahwa penjual tidak jujur. Ini jadi dia menulisnya di Google Review ya. Awalnya kata dia sudah telanjur pesan saat ayam 1 ekor. Saat itu ia datang menggunakan plat mobil luar kota Solo dan seluruh keluarga berhijab. Namun tidak diinfokan bahwa makanan di sana non halal. Harusnya itu pelayan-pelayan di situ yang saya yakin sebagian besar juga Muslim begitu melihat ada rombongan satu keluarga membawa pakai jilbab mau makan pasti langsung dicegah dong ya, mesti diingatkan ya walaupun nggak dipasang gitu ya. Ini kan ya wajar kalau disebut bukan nggak jujur, bahkan menipu kalau menurut saya, menjerumuskan ini. Pengunjung ini dia curiga karena ketika dia datang katanya tamu yang lain itu menatap ke kami. Langsung saya cek Google Review terus tanya karyawan yang mau goreng ayam dan jreng. Ternyata non halal. Seketika itu saya langsung batalkan pesanan. Ditulis hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 baru ya berarti kemarin ya.
Ya ini masih untung, dia masih, terlanjur memesan tapi belum dimakan. Nah, tapi beda dengan Teguh, ini ada seorang konsumen yang bernama Yuyun Novita. Dia menulis di catatan Google Review terkait ayam goreng Widuran Solo. Jujur rasanya emang enak. Aku sama suami sampai girang banget saking senengnya nemu ayam kampung tapi rasanya bisa seenak ini. Berarti Yuyun ini sudah makan dong ya. Sempat beli dibawa pulang tapi rasanya nggak seenak kalau makan di tempat. Kremesnya pun beda ya seperti yang dimakan di tempat yang dibawa pulang. Sempat beberapa kali beli kremesnya untuk lauk anak di rumah. Dan yang bikin shock ternyata makanan di sini nggak halal. Padahal saya makan di sini memakai hijab. Kenapa pegawainya tidak ada yang memberitahu saya? Jika memang di situ makanannya tidak halal, harusnya ditulisin dong non halal. Atau mungkin jika ada pembeli yang memakai hijab datang ke sana, pegawainya memberitahu. Untuk pihak warung, tolong dong edukasi ke pembeli yang muslim, terutama ke situ pakai hijab juga sudah pasti muslim ya. Kalau di situ non halal, atau kalau males konfirmasi tulisin dong di restonya non halal. Jadi kita sebagai pembeli tidak merasa ditipu, tulis Yuyun. Saya punya pengalaman pribadi soal ini. Ini pengalaman ini nggak di dalam negeri, tapi di luar negeri yang salah saya sendiri. Saya makan ke sebuah restoran pizza begitu, dan pada waktu itu hari Jumat. Nah kebetulan saya melihat ternyata cleaning service-nya itu orang Pakistan. Nah, saya menduga pasti Muslim gitu. Saya tanya, are you Muslim, brother? Oh, dia bilang yes. Saya tanya di mana nih masjid bisa terdekat bisa sholat Jumatan ya, maklum di negara-negara jadi seperti Amerika kan masjidnya jauh-jauh begitu. Dan begitu dia tanya, dia menunjukkan masjid dan kemudian dia bertanya pada saya, apakah jadi kamu Muslim? Terus dia tanya, tahu nggak tadi makanan yang kamu makan itu pepperoni? Nah, saya kan tahunya kalau pepperoni itu di Indonesia kan masih daging biasa, tapi ternyata itu adalah babi kalau di sana. Dan sepanjang hari itu betul-betul saya merasa tidak nyaman ya. Dan saya ingin memuntahkan kembali tapi tidak bisa makanan itu. Bayangkan yang mereka-mereka yang sudah bertahun-tahun makan itu seperti apa, merasa bersalahnya itu ya. Ini beda dengan Kaisang yang pada waktu itu dia mengaku pernah nggak sengaja makan babi dan menurut dia enak, ya beda sekali. Setelah heboh di media sosial dan banyak yang mereview dan memberi bintang satu, akhirnya salah satu pelayan mengaku benar mereka menggunakan minyak babi dan itu untuk menggoreng kremesnya. Jadi yang justru jadi andalannya itu. Satu di antara karyawan itu mengaku pemberian keterangan non halal baru dilakukan setelah banyaknya komplain yang ditujukan ke restoran. Tapi dia tidak bisa menjelaskan namanya pelayan ya kenapa keterangan non halal baru dilakukan baru-baru ini. Tapi kalau Anda Muslim ya, Mas, ini Mas Ranto namanya saya baca di tribunnews.com, Anda harusnya begitu ada orang menggunakan jilbab pun Anda harus tanya. Bukan nggak usah tanya deh langsung dicegah. Atau kalau ada orang lokal misalnya pribumi yang Anda masih ragu apakah agamanya Islam atau bukan, harusnya Anda juga menanyakan soal itu. Palianya harusnya mestinya nonaktif proaktif seperti itu. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa sekarang udah dikasih pengertian yang non halal karena viralnya dikasih pengertian non halalnya kremesnya itu. Itu katanya dan baru itu beberapa hari yang lalu itu ketika hari Sabtu kemarin ditanya itu. Dia juga menjelaskan bahwa keterangan non halal itu sudah disertakan di outlet sosial media hingga Google Map. Nah, memang sekarang di Instagramnya itu kalau Anda membuka ada keterangan dari manajemennya. Ditulisnya begini, kepada seluruh pelanggan ayam goreng Widuran. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang beredar di media sosial belakangan ini. Kami memahami bahwa hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Jelas sangat resah ini ya. Sebagai langkah awal kami telah mencantumkan keterangan non halal secara jelas di seluruh outlet dan media sosial resmi kami. Kami berharap masyarakat dapat memberi kami ruang untuk memperbaiki dan membenahi semuanya dengan itikat baik. Hormat kami, manajemen ayam goreng Biduran. Niat baik kok udah lebih dari setengah abad ini memang nggak ada niat baik sama sekali, ini mesti menjebak ya, apalagi tahu orang dia gorengnya pakai minyak babi dan kemudian ada orang datang menggunakan jilbab didiamkan, itu sih bukan niat baik ya. Wajar kalau kemudian setelah setengah abad beroperasi baru sekarang memberitahu, ya banyak yang marah gitu. Dan mereka sudah terlanjur mengkonsumsinya. Pengacara Muhammad Taufik melalui unggahan di akun TikTok yang dikirimkan ke saya menjelaskan konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pemilik ayam Widuran dan apa yang bisa dilakukan oleh konsumen. Ke silang sengketa tentang salah satu ayam goreng yang terkenal di Surakarta ya, guys ya, tepatnya ayam goreng Widuran yang juga punya beberapa cabang, salah satunya di Bali. Itu konon berdiri sejak tahun 73
Dan yang pasti silang sengketa yang mau saya bahas ini begini. Ada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019. Apa guys? Itu tentang UU PJH, Undang-Undang UU JPH, Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah itu begini guys, ketika ada undang-undang, ketika undang-undang itu sudah diumumkan, maka berlaku asas yang disebut fiksi hukum. Apa guys? Setiap orang, mau dia berada di gunung, mau dia berada di laut, pekerjaannya nyelam, mau dia berada di kapal, dan sebagainya, atau dia pilot yang bawa terbang pesawat ke angkasa, apalagi pengusaha restoran, maka dianggap tahu guys. Nah, di undang-undang atau peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu jelas ditulis, kalau kamu memiliki produk non halal, kamu harus mencantumkan non halal. Maka menurut saya sangat aneh itu, ya. Ayam goreng widuran itu digemari begitu banyak orang, baru kira-kira bulan-bulan ini ya, itu mencantumkan non halal. Itu tidak fair. Dan menurut saya dengan undang-undang jaminan produk halal, masyarakat bisa bisa mengajukan komplain, bisa mengajukan tuntutan kepada negara untuk menindak. Nggak boleh itu jualan yang tidak fair dan tidak menghormati hukum. Sekali lagi, ketika hukum sudah diberlakukan, maka berlaku asas fiksi hukum. Apa? Semua orang dianggap tahu hukum, walaupun kamu koki, walaupun kamu tukang roti, ya, atau kamu seorang joki, kamu tetap dianggap tahu. Jadi itu nggak boleh sembarangan, apalagi kalau mayoritas atau beberapa pembeli itu jelas memakai kerudung atau jilbab, mestinya diberitahu itu tidak halal. Saya pernah mendatangi salah satu restoran Jepang, ya, di sebuah mall. Saya tanya, dia tidak mencantumkan halal. Saya duduk bersama teman, saya tanya, ini halal apa enggak? Wah, kami tidak bisa menjawab Pak, tapi Bapak silahkan menentukan sendiri. Wah, kamu namanya tidak fair, kamu bisa saya tuntut. Saya katakan begitu. Terus dia baru mengatakan, ya Pak, kami non halal. Jualan seperti inilah yang menurut saya layak didenda. Kalau tetap bandel, dia harus ditutup atau setidaknya memberi ganti rugi, guys. Demikian deskripsi saya tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dikaitkan dengan rumah makan ayam goreng widuran yang baru terakhir-terakhir ini menulis non halal, padahal sudah puluhan tahun. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang cerdas, orang yang pandai. Merdeka. Selain pidana, sebenarnya pemilik ayam widuran ini juga punya konsekuensi, bisa dituntut secara perdata. Ini karena merugikan secara moral dan material. Ya, ini mah betul-betul ruginya, kita sudah keluar duit di situ dan terus makan makanan yang nggak halal, dan yang secara moral seperti saya sebutkan tuh, kita benar-benar merasa bersalah kalau mendapat memberikan asupan pada tubuh yang tidak halal, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan jika banyak pelanggan yang dirugikan tuh bisa rame-rame menggugat, ya. Kalau rame-rame menggugat berarti class action, ya. Bukan hanya pemilik restoran, tapi pemilik pemerintah kota Solo, misal. Dalam hal ini siapa yang nangani ini? Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama juga punya andil dalam kesalahan ini. Sebagai kota destinasi wisata, ini sebelum destinasi wisata ke rumahnya Jokowi, ya, di Istana Kutai Timur itu, ya. Ini kan Solo ini benar-benar menjadi juga pusat kuliner, dan orang kalau datang ke Solo itu pasti akan mencoba makanan-makanan di sana. Apa yang paling enak? Misalnya serabi Solo, tengkleng, ya, itu yang mesti harus wajib untuk dimakan. Terus nasi liwetnya juga begitu, ya. Dan jangan lupa sate Solo itu juga top, bahkan sampai di seluruh Indonesia juga banyak sate Solo. Jadi yang begini-begini kan harusnya pemerintah juga punya andil memperhatikan soal begitu, ya. Bayangkan sudah 52 tahun baru sekarang memasang pengumuman makanannya non halal. Berapa puluh ribu, ratus ribu bahkan, atau jangan-jangan jutaan konsumen yang menjadi pelanggannya dan merasa terjebak. Dan ini bayangkan, ini saya kira mungkin banyak yang datang ke ustadz dan para kiai, mereka minta jalan keluarnya bagaimana kalau mereka sudah terlanjur tanpa mengetahuinya mereka sudah mengkonsumsi makanan non halal selama bertahun-tahun. Saya tahu hukumnya, kalau kita tidak tahu itu kita nggak ada hukumnya. Tapi setelah tahu, itu pasti kita nggak bisa menutupi rasa bersalah kita. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.